Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Ikhwa fillah, jamaah surau kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Bang Del, masjid surau kita. Gimana? Masjid IMCV surau kita. Malam hari ini insya Allah kita memulai kajian kita terhadap surah Al-Hadid. Semoga bisa selesai sebelum Aid, dan kita berharap kita bisa mentadaburi kandungan yang ada di dalam surah Al-Hadid untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita insya Allah. Oke, hari ini kita memasuki pengantar mungkin ya. Semoga bisa 1-2 ayat yang bisa kita selesaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surah Al-Hadid dinamakan Al-Hadid karena di ayat yang ke-25 ada kata Al-Hadid secara spesifik. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid menyebutkan wa anzalnal hadid. Karena ada kata hadid inilah surah ini disebut dengan nama surah Al-Hadid. Tetapi yang menarik, setiap penamaan surah di dalam Al-Quranul Karim itu selalu memiliki hikmah. Kalau kita telusuri, kata Al-Hadid itu berasal dari kata hadda yahuddu, artinya membatasi atau limitation, prevention, itu akar kata dari kata Al-Hadid. Para ulama kemudian mencoba memahami kenapa Allah SWT menamakan Al-Hadid atau besi itu, ya, yang sering kita artikan besi itu, berasal dari akar kata yang maknanya adalah membuat batasan, membuat larangan, mengurung, membatasi, ya, mengendalikan, mengontrol, semua itu makna kata hadda, ya. Karena itu misalnya hukum yang membatasi kita dan kita harus taat kepada aturan main itu disebut dengan hudud. Ya. Misalnya hukum-hukum berkenaan dengan misalnya aturan punishment terhadap zina misalnya disebut dengan hudud. Nah, bahasa Arab itu menarik, setiap penamaan satu istilah itu selalu kita bisa cari interpretasinya dari asal-usul bahasanya. Nah, Al-Hadid, besi itu, kenapa kok disebut besi? Karena padahal makna dasarnya kalau dalam bahasa Arab adalah memberikan batasan, membuat larangan, menahan dan membatasi. Kemungkinan kalau kita pikirkan adalah karena besi itu adalah elemen paling terkuat yang membatasi fusi nuklir. Ya, jadi dalam satu bintang. Jadi kemungkinan itu mengapa disebut dengan Al-Hadid. Ya, karena kalau elemen-elemen yang lain masih bisa dilebur, ya, tetapi besi tidak bisa dilebur. Dan yang nanti menarik lagi bahwa besi itu core dari inti dari bumi kita ini. Yang nanti kita kalau sudah di ayat yang ke-25. Tapi kemungkinan kenapa kok disebut Al-Hadid dirujukkan ke sana oleh para ulama kontemporer. Kenapa Allah SWT menamakan besi dengan Al-Hadid? Ya, karena dia memberikan limitation, memberikan prevention dari further nuclear fusion. Ya, kira-kira begitu. Yang kedua, surah ini turun di Madinah meskipun ada perbedaan di kalangan para ulama, ada menyatakan Makkiyah dan seterusnya, tetapi jumhur mufassirin menyatakan inilah surah yang turun di Madaniyah. Yang pertama, yang kedua. Menarik kalau kita nanti lihat isinya, surah Al-Hadid ini berkenaan, apalagi kalau kita ayat 1 sampai ayat 6, bicaranya tentang deskripsi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Al-Aziz, Allah sebagai Al-Alim, Allah sebagai Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, lahu mulkus samawati wal ard. Dan surah-surah Madaniyah itu biasanya tidak menggambarkan konten yang semacam itu.
Kalau kita misalnya baca surah Ali Imran misalnya, atau baca surah Al-Baqarah, biasanya tidak berbicara tentang ma'rifatullah, tentang ma'rifatul rasul, tentang yaumul qiyamah. Itu tema-tema yang biasanya ada di dalam surah Makkiyah. Tapi yang menarik, surah ini surah Madaniyah, tapi ayat 1-6-nya saja itu sudah bicara tentang ma'rifatullah. Kenapa kemudian terjadi perbedaan di kalangan para ulama? Apakah ayat ini Madaniyah atau Makkiyah? Karena kalau dari sisi konten, kesannya bukan surah Madaniyah. Nah, maka kita harus melihat kenapa Allah kok kan gini toh, seperti penubuhan iman itu ya, masa 13 tahun di Madinah itu, ayat-ayat yang turun memang berkenaan dengan fondasi dari masyarakat yang beriman. Karena itu kalau kita lihat surah-surah Makkiyah, isinya ya berkait kelindan tentang masalah tauhid, ya tentang Allah, tentang Rasul, tentang yaumul qiyamah. Itu aja biasanya isinya, karena dia akan dijadikan fondasi. Begitu pindah ke surah Madinah, ke Madaniyah, biasanya sudah bicara tentang aturan sosial, tentang hudud, tentang macam-macam itu, sebagaimana yang kita lihat pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Lah, kenapa dia kok berbicara iman? Karena kalau kita lihat ini diturunkan oleh Allah setelah muncul new Muslim, new convert ya, yang makin banyak di Madinah, tapi mereka merasa bahwa imannya itu sama dengan orang-orang yang sudah masuk Islam lebih awal, kaum Muhajirin dan Ansar. Padahal mereka ini adalah newly convert. Nah, itu yang kemudian Quran memerlukan untuk merefresh kembali dan memperkuatkan kembali imannya orang-orang muslim yang sebenarnya tidak sama levelnya dengan kaum muhajirin dan kaum ansor. Karena itu diingatkan kembali tema-tema sebagaimana tema-tema dalam surah-surah Makkiyah. Kira-kira itu logikanya kenapa meskipun surah Makkiyah bicaranya tentang ma'rifatullah gitu. Oke. Yang kedua, kita lihat dulu peta konsepnya. Surah ini termasuk surah Al-Musabbihat. Sebelum nanti ke sana, kita lihat peta konsepnya. Banyak sekali peta konsep, saya ngambil satu saja untuk memudahkan. Secara umum, secara mudah, surah ini bisa kita bagi kepada 5 bagian utama. Semoga nanti bisa kita selesaikan ya. Bagian yang pertama menjelaskan tentang deskripsi dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai ayat 1 sampai ayat ke-6 ya. Nanti di sana di daftar ada 11 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari. Ada Al-Aziz, ada Al-Hakim, ada Al-Malik, ada Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qadir, Al-Awwal, Al-Zahir ya. Al-Batin, Al-Alim, dan seterusnya ya, sampai ada 11. Bayangkan ada 11 nama dan sifat Allah SWT yang insya Allah akan kita diskusikan di materi pertama, ayat 1 sampai ayat ke-6. Oke. Begitu masuk ayat kedua, bagian berikutnya, di bagian yang kedua, kita akan disuguhkan tentang kaitan antara iman dengan infak. Ya, cara pelukisannya menarik, jadi gambarannya itu satu, digambarkan, diuntaikan dulu dengan ayat-ayat yang berisi tentang infak, spending, habis itu diikuti dengan ayat tentang iman, kemudian diakhiri lagi tentang ayat infak. Ya. Misalnya aminu billahi wa rasulihi wa anfiku di ayat yang ke-7, ayat ke-8 dan 9-nya bicara iman lagi. Ya, wa malakum la tu'minun misalnya Al-Qur'an. Walladzi ila akhirih ya, ayat yang ke-9. Ayat ke-10 dan 11-nya bicara infak lagi. Jadi kalau kita mudahkan, infak, iman, infak. Bagian yang kedua. Bagian yang nanti kalau kita lihat sama seperti rumus ring composition-nya pada Al-Quranul Karim, surat Al-Hadid juga modelnya, struktur dari atau nazm surah ini persis seperti struktur cincin ya. Jadi yang pertama bicara tentang Allah ya. Yang kedua bicara tentang kaitan antara iman dengan infak dengan model
deskripsi yang diurut dari infak, iman, infak. Bagian berikutnya, bagian yang kelima sama yang keempat, ini berkorelasi dengan bagian yang ke-1 sama yang kedua. Jika bagian 1 menjelaskan tentang ma'rifatullah, bagian yang terakhir menjelaskan tentang ma'rifatul Rasul. Karena memang biasanya dikait-kaitkan itu antara Allah dan Rasul, dan seterusnya. Nanti bagian yang kelima bicara tentang Rasul. Bagian yang keempat, kalau ini polanya infak, iman, infak, yang bagian keempat dibalik. Iman, infak, iman. Ya, jadi menarik, jadi polanya begitu. Dan yang terakhir baru bicara tentang yaumul qiyamah. Ya, ila yaumil qiyamah lagi, bagian yang terakhir, yang keempat. Dan itu justru menjadi intinya nanti. Bahkan digambarkan deskripsinya nanti bagaimana kaum munafik di dalam di hari kiamat. Ya. Kira-kira itu. Jadi pertemuan kita hari ini, insya Allah kita akan membicarakan tentang deskripsi Allah Subhanahu Wa Taala atau ma'rifatullah yang diungkapkan dari ayat ke-1 sampai ayat ke-6. Itu pengantarnya dulu ya. Pengantar yang paling terakhir. Surah ini masuk ke dalam kategori surah-surah al-musabbihat atau surah-surah yang diawali dengan tasbih. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita perhatikan meskipun dia adalah termasuk surah yang pertama dalam musabbihat, tetapi kalau kita lihat urutannya itu kalau kita ngikutin mushaf yang sudah ada, itu diawali dari surah Al-Isra, yang kedua Al-Hadid, ya, yang ketiga Al-Hasyr, keempat Shaf, kelima Jumu'ah, keenam Taghabun, terakhir Al-A'la. Dan kalau kita lihat urutannya, ya bagi yang senang dengan tata bahasa Arab, di surat Al-Isra pengungkapan tasbihnya menggunakan bentuk kata benda, subhana, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di surah Al-Hadid diungkapkan dengan menggunakan fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati ila akhirih, ya. Di surah Al-Hasyr diungkapkan dengan fi'il madhi lagi, sabbaha. Di surah As-Saff diungkapkan dengan fi'il madhi lagi, sabbaha. Di surah Al-Jumu'ah dan At-Taghabun diungkapkan dengan fi'il mudhari', yusabbihu, yusabbihu. Di paling terakhir di surah Al-A'la diungkapkan dengan fi'il amar, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, bagi yang senang bahasa Arab, ini sesuai dengan urut-urutan kalau kita membuat kata. Karena asal kata dalam bahasa Arab disebut dengan masdar. Ya, bukan masdar jualan bakso, ya, masdar, ya. Masdar itu root word-nya. Jadi menarik, diawali dari root word, biasanya habis dari masdar, jadi fi'il madhi diawali, kemudian pindah ke fi'il mudhari' dan diakhiri dengan ke fi'il amar. Nah, itu orang yang senang dengan kebahasaan, itu cara Allah menyusun al-musabbihat itu beautiful. Ya, bagi yang senang bahasa Arab. Jadi saya ingat dulu waktu kuliah, mata kuliah fisika matematika, dosennya baru lulus dari ITB, dia jelasin, wah ini indah sekali. Kita sekelas apanya yang indah? Dia nurunin rumus sambil kata dia, indah sekali ini bagaimana? Kita sekelas apanya yang indah? Sama dengan kayak gini, bagi orang yang senang bahasa Arab, itu indah cara Allah menyusun al-musabbihat. Ya, karena dari masdar dipindah ke fi'il madhi, dipindah ke fi'il mudhari', dipindah ke fi'il amar, itu salah satu komposisi yang indah. Nah, gitu. Nah, komposisi yang indah itu dalam Al-Qur'an disebut dengan muhkam. Ya, well knit, ya, strukturnya itu indah. Bagi yang senang dengan struktur, bayangin ada ulama yang sepanjang hidupnya hanya fokus mengkaji keindahan struktur Al-Qur'an. Misalnya Nazmuz Zural punyanya Imam Al-Biqai, ya, Untaian Mutiara, ya. Judul tafsirnya saja Untaian Mutiara, Masya Allah. Nah, beliau ini memfokuskan untuk melihat indahnya susunan atau Nazmul Quran, struktur dari Al-Quran yang begitu indahnya itu, Nazmuz Zural. Dulu dia masih berupa mahtutot, ya, belum dicetak gitu, masih tulisan asli dari Umar Al-Biqai.
Lah orang pertama yang ikut untuk mentasheh dan kemudian sampai layak untuk diterbitkan adalah mufassir Indonesia Profesor Gures Shihab. Jadi masuk tim di Azhar, beliau itulah salah satu orang dari tokoh, makanya sampai sekarang Grand Syekhnya Azhar itu kalau ke Pak Gures hormat karena itu adalah temannya dia. Dan Pak Gures itu dulu masuk tim inti untuk salah satu tafsir yang sangat fenomenal dari Umar Al-Biqai Nadhmudz Durar. Ya. Lah, masing-masing itu terwadai bagi yang senang dengan nazam, dengan struktur. Itu di Al-Quran, Masya Allah, sangat indahnya. Ya, seperti ini. Yang menarik, ayat-ayat tasbih itu kalau kita perhatikan, itu kan makna tasbih salah satu maknanya adalah kalau kita melihat sesuatu yang orang menyifati sebagai sesuatu yang jelek, terus dialamatkan kepada Allah, kita menolaknya, enggak, Allah itu sempurna. Terus kita menyatakan subhanallah misalnya, yang pertama. Jadi subhanallah itu diungkapkan adalah kalau kita melihat sesuatu yang kemudian dianggap tidak sempurna. Misalnya dari perbuatannya Allah, dari sifatnya Allah, dari asma'nya Allah. Terus kita berusaha membuang semua yang kita alamatkan kepada Allah sebagai ketidaksempurnaan. Namanya tasbih. Ya. Atau karena takjub. Juga bisa juga menggunakan tasbih. Subhanallah. Meskipun yang sering adalah menggunakan Masya Allah. Tapi boleh orang Arab juga kalau dia mengagumi sesuatu yang menakjubkan itu juga menggunakan tasbih. Nah, dari 7 surah yang di dalam Al-Quran menggunakan tasbih itu menarik. Memang semuanya mengagumkan. Yang pertama misalnya surat Isra bicara tentang Isra Mi'raj. Ya, memang mengagumkan satu sisi. Yang kedua, orang juga mengkritik Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Isra. Kenapa? Karena bagaimana mungkin ketika Nabi Muhammad itu menyatakan Nabi Muhammad kan satu riwayat itu tidurnya di tempatnya Ummu Hani. Ya. Tapi malam-malam kemudian ke Baitullah, baru kemudian di Hatim itulah dibelah dadanya dan seterusnya sampai kemudian travel menuju Sidratul Muntaha, kan begitu. Lah begitu pulang Rasulullah yang diceritakan pertama kali adalah kepada Ummu Hani. Ummu Hani melarang Rasulullah SAW untuk menceritakan Isra Mi'raj. Kenapa? Karena dia pasti responnya nanti jelek. Orang tidak akan percaya kepadamu dan juga akan mengolok-olok Allah SWT dan seterusnya. Kira-kira begitulah logikanya Ummu Hani. Tapi Rasulullah tetap saja. Dan apa yang terjadi sama. Sebagian orang Quraisy bahkan kurang ajarnya, kata dia, Muhammad silakan kamu berdiri, angkat kakimu yang satu, angkat juga yang satu lagi. Kata Nabi Muhammad, ya jatuh saya. Kata, wong kamu ngangkat 2 kaki aja ndak bisa, bilang ke Sidratul Muntaha. Nah gitu. Lah itu yang kemudian mereka mengalamatkan sesuatu yang tidak selayaknya dialamatkan kepada Allah. Bahwa misalnya Allah itu ndak mampu untuk lah karena itu ada tasbih gitu. Memang tasbih itu selalu begitu. Lah jadi mengagumkan poin yang pertama itu. Makanya diawali dengan subhana gitu. Yang pertama. Yang kedua, di surah Al-Hadid ini juga mengagumkan. Kenapa? Karena Allah menurunkan besi. Nanti pembahasannya di ayat yang ke-25 insya Allah. Sekarang kita tahan dulu. Tapi itu peristiwa yang amat sangat mengagumkan. Ya, turunnya besi itu. Karena juga diawali dengan sabbahalillah. Yang berikutnya surah Al-Hasyr itu berkenaan dengan pengusiran Yahudi Bani Nadir. Hasyr itu pengusiran. Ya, pengepungan dan kemudian diusir Bani Nadir dari Madinah. Ya. Jadi kan urut Nadir pertama, kemudian Quraidah, Qainuqa, baru kemudian Quraidah. Semuanya akhirnya diekspel oleh Rasulullah SAW. Karena itu kemudian kenapa mereka melancarkan perang Ahzab? Ya karena itu, karena mereka marah terusir. Makanya mereka berkoalisi orang-orang Yahudi ini dan kemudian membuat aliansi dengan kafir Quraisy. Karena terusirnya dari kota Madinah. Nah yang menarik, terusirnya mereka dari kota Madinah itu tidak melalui peperangan. Allah menyatakan wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba, dan
dilemparkan, dicampakkan ke dalam hati mereka ar-ru'ba, rasa takut yang amat sangat, yang overwhelming kepada dia. Sehingga kemudian ketakutan itulah yang membuat mereka kalah. Sama juga kalau kita lihat perang Uhud kan sama. Perang Uhud itu menang, kalah, menang. Dramanya, stage-nya itu begitu. Yang pertama menang, tapi begitu 50 pasukan yang berada di Jabal Rumah itu, di Bukit Pemanah itu turun, kalah. Tapi kemudian mereka orang Quraisy sudah mau pulang, tapi di tengah perjalanan dia bilang, kenapa kita pulang? Kita hancurkan aja lah. Kita balik lagi, kita hancurin. Kenapa kita ini kok tinggalkan Muhammad itu? Lah mereka ini mau kembali lagi. Lah tapi kemudian Allah memberikan rasa ketakutan pada mereka. Terus mereka berpikir, jangan-jangan Muhammad itu strateginya saja mundur ke belakang. Jangan-jangan masih banyak tentara di kota Madinah. Udahlah, daripada kita tambah kalah, wong ini kita sudah lumayan menang, kita balik lagi aja lah. Nah, karena itu dimenangkan juga dengan rasa takut. Itu menariknya. Nah, tidak ada yang lain kecuali kita merujukkan kepada Allah SWT. Karena itu diawali dengan tasbih. Yang berikutnya di surat Shaf. Ya, Allah yang menyatukan saf-safnya orang yang beriman. Ya, Quran menyatakan dalam peperangan, dalam bagaimana bisa tersusun dengan rapi. Ya, sebagaimana ka'annahum bunyanun marsus, kata Al-Quran. Itu juga Allah, wong dulunya 125 tahun Aus sama Khazraj perang terus. Bisa kemudian bersatu padu dengan orang yang dari luar, orang Mekah misalnya yang datang ke Madinah, begitu sangat dekatnya kemudian mereka ya dimuahohkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang bisa melunakkan hati mereka ini? Yang menjadikan taklif antara hatinya orang-orang Ansor dengan hatinya orang-orang Muhajirin, bahkan hatinya di antara orang-orang Ansor sendiri kalau bukan Allah SWT. Karena itu menggunakan tasbih. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Jumu'ah juga sama. Surah Jumu'ah kenapa juga diawali tasbih? Karena Allah memberikan karunia zahiran wa batinan. Ya, dikasih rizkinya Allah, ya. Kalau habis sholat Jum'ah silakan wabtaghu min fadlillah, tapi juga dikasih perintah sholat Jum'ah. Nikmat zahir batin itu hanya bisa diberikan oleh Allah, karena itu kita bertasbih. Berikutnya tasbih yang berada di surat Taghabun, karena kenikmatan itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, karena itu juga bertasbih. Yang terakhir adalah sabbihis marabbikal a'la. Ya, kita tahu semuanya sudah. Jadi semua ayat-ayat tasbih itu berkenaan dengan usaha kita mendeklar kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Surat Al-Hadid berada dalam rangkaian surah-surah Al-Musabbihat. Al-Musabbihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kana yaqra'ul musabbihat qabla ay yarqud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca surah-surah Al-Musabbihat sebelum tidur. Ya. Wa qala, dan Rasul kemudian menyatakan inna fihinna ayatan afdalu min alfi ayah. Sesungguhnya di dalam surah Al-Musabbihat ya, itu terdapat satu ayat yang lebih utama daripada 100 ayat. Ada satu ayat yang lebih utama daripada 100 ayat. Ada di mana? Nanti oleh para mufassirin adanya di surah Al-Hadid. Ya. Nanti kita akan diskusikan. Jadi salah satu surah-surah yang disenangi oleh Rasulullah SAW karena itu dibaca setiap menjelang tidur. Surah-surah Al-Musabbihat. Al-Musabbihat. Oke, mari kita masuk sekarang ke tafsirnya, ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ayat ini diawali dengan tasbih yang dilakukan oleh apapun saja yang ada di langit dan di bumi. Para mufassir mengartikan semuanya, mau hayawan, mau al-hayawan, wan nabat, semuanya itu bertasbih kepada Allah SWT. Lihat redaksinya ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih mensucikan Allah SWT, mendeklar kesempurnaan Allah SWT, apa saja, fis samawati yang ada di langit, wal ardi dan semua yang ada di bumi.
Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-aziz al-hakim. Yang pertama, kita pahami dulu kata tasbih ya. Secara bahasa, tasbih itu adalah, ada yang menyatakan al-marrus sari', ya, ada yang menyatakan jalan atau jalan yang cepat, atau ada juga yang mengartikan dari kata sibahah, yaitu berenang, ya, atau floating. Itu secara kebahasaan. Kenapa kemudian berenang itu disebut juga dengan tasbih? Karena nanti kita akan melihat maknanya tidak jauh-jauh dari usaha untuk membersihkan. Ya. Nanti kalau kita hubungkan dengan tasbih. Kita lihat beberapa penggunaan tasbih di dalam Al-Quranul Karim. Di surat Shaffat, tasbih itu dimaknai dengan sholat. Kadang-kadang kalau Quran menggunakan kata tasbih, maknanya sholat. Misalnya, falaula annahu kana minal musabbihin. Musabbihin maksudnya adalah sholat. Ya, kayak di sini. Jadi sama dengan al-musallin. Kenapa? Karena orang yang bertasbih itu sebenarnya dia mendeklar kesempurnaannya Allah SWT. Dan gambaran dari orang yang mendeklar kesempurnaan Allah, tidak lain tidak bukan, yang paling sempurna adalah ya orang yang sholat. Dia merendahkan dirinya dan seterusnya dan seterusnya. Dalam sholat ada khusyuknya, ada tawaduknya dan seluruhnya itu. Karena itu dalam Al-Quran kadang-kadang musabbihin itu maknanya adalah al-musallin. Quran juga menggunakan tasbih itu dengan makna al-istisna, pengecualian. Ini misalnya kasus orang pemilik 2 kebun yang digambarkan di dalam surah Al-Qalam, ya, yang ketika masuk kebun, kebunnya istimewa, semuanya perfect, buahnya, daunnya, pohon-pohonnya, airnya, dan dia sangat yakin bahwa hasil panen akan istimewa tanpa sama sekali melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya menyatakan, kenapa kamu kok tidak melibatkan Allah, bahwa ini bukan hasil karyamu semata-mata, ini semuanya karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Quran menyatakan alam akul lakum laula tusabbihun. Tusabbihun di sini maknanya adalah al-istisna, sebagaimana yang dipesankan oleh saudaranya waktu diperingatin bahwa kamu ini bukan hasilmu semuanya, ini juga ada keterlibatan Allah. Seakan-akan dia mengecilkan Allah. Ya, tidak memberikan kontribusinya Allah SWT di dalam kebun tersebut. Karena itu di sini maknanya tusabbihun, maknanya adalah istisna. Oke. Berikutnya tinggal 2 lagi, maknanya an-nur. Rasulullah SAW menyatakan la ahraqat subuhatu wajhih. Subuhat bermakna nur wajhih, cahaya wajah. Yang terakhir maknanya tanzih. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, ditanyain annahu su'ila ani tasbih. Rasulullah ditanyain tentang tasbih, lihat jawaban Rasulullah. Tanzihullahu ta'ala anis su'. Ya, membersihkan, mensucikan, menjauhkan Allah SWT dari berbagai keburukan. Namanya tasbih, namanya tasbih. Oke, itu secara kebahasaan. Mari kita lihat apa maksudnya tasbih itu. Gini, seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui, kalau kita bilang ciptaan itu berarti perbuatannya Allah SWT. Ya, karena alam semesta ini kan kreasinya Allah SWT. Berarti dia af'alnya Allah SWT. Oke. Allah itu juga disebut dengan al-mudabbir, ya, yaitu planner kita. Allah juga disebut dengan al-qadir, al-muqtadir, yang memberikan ketentuan-ketentuan kepada diri kita. Misalnya ngatur rezeki kita, ngatur kapan usia kita, kapan kita meninggal, ngatur semuanya, namanya al-muqtadir. Karena Allah itu qadir, Allah itu al-muqtadir, Allah itu al-mudabbir, dan seterusnya, itu berarti termasuk kejadian apapun yang terjadi pada diri kita dan berlangsungnya apapun yang ada di alam semesta ini, mulai dari earthquake sampai misalnya kan orang tua kita mati, kita ini pusing, kita ini dapat ujian, itu juga tidak lepas dari ketentuan dan tadbirnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita sederhanakan namanya af'alnya Allah SWT. Oke. Yang kedua, kita mengenal Allah dari nama dan sifatnya Allah SWT. Dan dari zatnya Allah SWT. Zat kita tidak kenal apa-apa. Jadi kita ini kalau melihat Allah itu dari zat, dari sifat, dari nama, dari af'al. Oke, sekarang kita pikirkan. Ada banyak orang yang ketika memahami zatnya Allah SWT, dia salah di dalam memahami zat. Misalnya, Allah itu dipahami 3 in 1 misalnya. Nah, berarti dia tidak mensucikan Allah SWT. Tidak mendeklar kesempurnaannya Allah SWT. Karena itu orang yang menyatakan bahwa Allah itu misalnya terdiri dari bagian-bagian, dia tidak bertasbih dari sisi zatnya Allah. Itu maksudnya. Oke. Dari asma'nya misalnya, ada banyak asma' dan sifatnya Allah SWT. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Qahar, Al-Jabbar, dan seterusnya. Begitu kita misalnya melihat kenapa ya Allah itu kok Al-Muhyi, kenapa Allah ke Al-Mumit, kenapa sih Allah itu kok Al-Mumit, terus kita mempertanyakan sifatnya Allah SWT, lah berarti kita tidak bertasbih gitu. Kalau kita meragukan, mengurangi, memberikan alamat yang tidak baik kepada asma dan sifatnya Allah. Oke. Yang terakhir af'al, ini yang paling berat. Af'al itu berkenaan dengan perbuatannya Allah pada di luar diri kita dan pada diri kita. Contoh misalnya, kalau kita melihat earthquake di Turki itu, kemudian kita berpikir kenapa sih Allah kok ngasih earthquake di Turki? Mbok ya di Los Angeles sana yang lebih banyak maksiat katakanlah. Ya, kenapa kok harus itu? Kemudian kita mempertanyakan dan sampai pada kesimpulan yang jelek kita kepada Allah. Nah, berarti kita ini sedang memberikan sesuatu yang buruk kepada Allah SWT. Nah, upaya agar kita ini kemudian menghilangkan yang buruk-buruk dari Allah namanya tasbih. Itu kalau di luar diri kita. Misalnya driving ke sini ban kempos. Ya Allah, kenapa sih? Ya, saya berangkat ke Surabaya ngaji berangkat jam 2. Sekitar setengah jam sudah masuk tol, gelap gulita, ya, mau menuju Lawang, tidak ada seorang, gelap gulita di pinggir gunung lagi, ban bledos, aduh 2:30, ya Allah kenapa ya, gitu kita, tidak ada orang, ya istri ketakutan, ya, waduh dan seterusnya. Jadi kalau kadang-kadang kita mikir kenapa itu? Dan kadang-kadang kita kemudian mempertanyakan itu, kesempurnaannya Allah, keadilannya Allah, atau yang lebih relevan lagi. Misalnya anak kita autis, padahal kita misalnya hafizul Quran, padahal kita misalnya rajin ke surau kita, padahal misalnya kita punya banyak kontribusi, baik sodako dan seterusnya di surau kita, anak kita autis. Sementara anak yang lain yang tidak pernah sholat, sehat, nggak autis, pinter, coba bayangin. Kita pasti kemudian kenapa ya Allah? Dan kita tidak menganggap, kemudian kita mulai mereduksi kesempurnaannya Allah SWT dalam af'alnya Allah SWT. Lah, kita yang memahami Allah SWT, memakrifai Allah SWT dengan makrifah yang baik, caranya adalah kita harus mengusir itu semua yang kita lekatkan kepada Allah yang berupa keburukan. Baik dalam kita melihat af'alnya Allah, atau sifatnya Allah, atau asma'nya Allah, atau zatnya Allah SWT. Makanya Imam Ar-Razi detail menjelaskan itu. Bagian apa saja yang dianggap orang itu tidak bertasbih dari sisi zatnya Allah. Wah, dia jelaskan akidah-akidah yang buruk itu. Ya. Yang biasanya kita kenal akidah-akidah yang tidak sahihah. Ya. Yang itu sebenarnya adalah tidak bertasbih terhadap zatnya Allah SWT. Atau orang memberikan sifat-sifat seenaknya kepada Allah SWT yang padahal itu tidak layak disematkan kepada sifatnya Allah SWT. Ustadz Salim misalnya nyontoh ibu-ibu biasanya kalau nasihatin anaknya, nanti Allah marah loh misalnya. Padahal Allah juga tidak marah. Tapi hanya karena kepentingan ibunya biar dipenuhi anaknya, ayo lakuin, nanti Allah marah loh misalnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak tepat, kita memberikan alamat yang buruk kepada Allah. Padahal untuk kasus yang kayak begitu itu, Allah akan mengampuni. Tapi kita yang ngomong, nanti Allah marah loh misalnya. Nah ini juga sebenarnya kita tidak bertasbih dalam kaitannya itu.
Nah, itu namanya tasbih. Lah untuk yang tasbih kepada zat, tasbih kepada sifat, tasbih kepada asma, mungkin kesan kita insya Allah mudah Ustaz. Yang berat itu adalah tasbih terhadap af'al tadbirnya Allah SWT yang berlaku terhadap diri kita. Yang pada saat kita ini tidak cocok dengan ketentuannya Allah SWT. Itu yang berat. Itu yang berat. Ya, kita ini sudah orang baik-baik, misalnya istri kita selingkuh. Gimana terus menerima itu sebagai bagian dari ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itulah yang paling terbaik dan paling sempurna. Coba bayangin, berat itu. Ya kalau lagi kita mendapatkan nikmat, kita kemudian menyadari ini nikmatnya Allah, ini karunia-Nya Allah, gampang untuk bertasbih. Ya dah. Tapi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan ego kita, dengan kepentingan kita, terus kita mampu tetap memaksa diri kita untuk subhanallah, itu yang hebat. Itu namanya tasbih. Makanya kalau kita lihat tasbih itu menarik misalnya ya. Tasbih itu diletakin Quran di surat Al-Qalam misalnya. Itu adalah ketika pemilik kebun itu datang ke kebunnya dan melihat menghitam semuanya, dia baru kemudian bertasbih. Dan lihat efeknya tasbih itu. Karena mereka orang ini bertasbih, Sohibul Jannatain itu, pemilik kebun itu bertasbih, Allah kemudian mengganti dengan tasbih yang dengan kebun yang baru lagi. Kenapa? Karena begitu orang itu menyadari kesalahannya kepada Allah SWT, itu sebenarnya taubat. Dan kalau Allah sudah menerima tasbihnya, diganti oleh Allah. Coba kalau kita renungkan, apa yang membuat Nabi Yunus dikeluarkan, atau Dhunnun kalau dalam Al-Quran, ya, dikeluarkan dari perutnya ikan itu? Tasbih. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kenapa? Karena awalnya kalau kita pikirkan itu ya ada ndak benarnya kurang mendeklar kesempurnaan terhadap Allah SWT. Ya, karena umatnya yang ndak taat, yang ndak nurut dan seterusnya, marah, mughadiban kata Al-Quranul Karim. Ya. Karena itu kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan itu. Lihat, apa yang membuat Allah kemudian memberikan solusi buat Nabi Yunus alaihissalam adalah tasbih. Tasbih. Maka dari sini kita bisa melihat tasbih itu powerful sekali. Karena itu di kajian subuh kemarin, tadi pagi kita melihat hadisnya Rasulullah SAW, ya tasbih dan tahmid itu tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Pahalanya itu memenuhi langit dan bumi. Kenapa? Karena berat dilakukan. Nah kalau cuman baca subhanallah, subhanallah ringan, tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita berusaha tetap bertasbih kepada Allah SWT, kita subhanallah, subhanallah. Lah itu yang membuat nanti timbangan di akhirat kita itu menjadi sangat berat. Nilainya kata Al-Quranul, kata hadisnya Rasulullah SAW, tamla'ani bainas sama'i wal ard. Tasbih sama tahmid itu dia memenuhi langit dan bumi. Karena berat, ya seperti seorang tabi'in ya yang dipotong kakinya karena diundang raja masuk ke dalam kebun, kemudian kena sesuatu kotoran dan ternyata terinfeksi dan diputuskan harus dipotong. Setelah dipotong dia masih alhamdulillah. Terus dia bingung, ditanyain kenapa engkau bisa alhamdulillah. Kata dia, lah, dan dia tetap melihat kesempurnaannya Allah SWT. Katanya dari dulu saya ini sudah punya 2 kaki. Dan sekarang Allah ambil 1. Ya saya tetap bersyukur masih dikasih 1 lagi dan seterusnya. Dan dia melihat bahkan kejadian itu tetap sebagai bagian dari kesempurnaannya Allah SWT. Lah orang yang kayak begitu, wah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Nah itu namanya tasbih. Nah, karena itu kenapa sih tasbih itu menjadi penting, dan kenapa ini kalau kita ini wiritan ba'da sholat selalu diawali dengan tasbih. Karena antara maghrib sama asar, zuhur sama asar sama maghrib sama isya, isya sama subuh, kita ini semua punya problem. Misalnya dari zuhur ke asar, zuhur dimarahin istri misalnya, ya.
Dia sumpah pikiran, kenapa sih saya enggak salah, memang istri saya itu apa yang enggak tepat, saya punya istri itu segala macam lah pikiran. Padahal yang menjodohkan istri itu adalah Allah, wa min ayatihi. Kan begitu dah. Lah itu susah kita itu melihat itu sebagai sebuah kebaikan yang datangnya dari Allah SWT dan seterusnya. Lah pas asar kita subhanallah, subhanallah. Pun kita menyadari iya ya. Ya mungkin memang itu bagian dari yang harus saya terima ini untuk kebaikan saya. Terus sampai kita ini bisa mengambil sisi positifnya dan kita kemudian tetap bisa mendeklar kesempurnaannya Allah terhadap apa yang berlaku pada kita dengan menggunakan subhanallah. Itulah logikanya kenapa kita bertasbih itu diulang-ulang sampai 33 kali. Karena dia sebenarnya merubah kalau orang NLP ya, Neuro Language Program itu seperti ya menanamkan kembali, merusak dirubah lagi yang pikiran jeleknya itu dan seterusnya. Ya namanya tasbih. Kita enggak butuh NLP ya, kita cuman tasbih saja udah. Cuman harus dimaknai ya subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Memang berat karena itu gambaran bahasanya itu floating. Orang itu kalau berenang ya atau floating itu maka dia harus mempertahankan posisinya. Saya insya Allah 2 meter sudah tenggelam. Ya. Karena udah enggak capek orang berenang itu. Karena dia harus mempertahankan posisinya. Dia dipertahankan terus. Dan semakin orang berenang semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maksudnya semakin bersih dia, semakin bersih dia, semakin bersih dia. Dari pikiran yang jelek. Tetapi untuk bisa makin jauh terus dia harus tetap berada mempertahankan itu. Enggak kedalaman sehingga tenggelam dia. Atau juga tidak di atas sehingga dia juga keluar dari airnya itu. Nah itu gambaran tasbih. Makanya Quran menggambar misalnya, makanya misalnya ketika Allah menggambarkan benda-benda di langit juga menggunakan kata tasbih. Kullun fi falakin yasbahun kata Al-Quran. Kullun segala macam benda langit itu. Bintang-bintang, planet-planet dia beredar. Al-Quran menggunakan yasbahun, semuanya berenang. Fi falakin di orbitnya. Ya, Quran menggunakan kata yasbahun bukan bertasbih mananya. Karena itu makna bahasa dia dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Lah, masalahnya sekarang kalau tasbih itu dihubungkan kepada kita menjadi gampang. Oke, berarti kita bertasbih subhanallah, subhanallah. Masalahnya di ayat yang pertama ini Allah tidak menunjukkan tasbih untuk kita saja, tapi ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti air ini bertasbih, meja ini bertasbih, lampu ini bertasbih, semua yang ada di dunia ini semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Maksudnya semuanya mendeklar kesempurnaannya Allah SWT. Nah, para ulama kemudian menyatakan bagaimana bentuk tasbihnya. Ya, ada banyak ulama yang menghubungkan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa segala makhluknya Allah SWT itu sesungguhnya bertasbih, kalian saja yang tidak mengetahui atau memahami tasbihnya, ya sebagaimana yang direkam di dalam surah Al-Isra ya. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la ya tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu saja yang tidak memahami tasbihnya mereka. Nah, makanya kemudian tasbih itu ada yang menyatakan tasbih bil qaul, ada yang menyatakan tasbih bil hal. Tasbih bil qaul ucapan kita subhanallah, subhanallah. Nah, para ulama kemudian terutama orang Jawa itu melebarkan kodok, bunyi anjing, bunyi petir, bunyi apa, itu dimaknai tasbih semuanya. Makanya terus menggunakan ilmu godak-gadik-gaduk ya. Nanti kalau suara kodok apalah kung, udah dihubung-hubungin ke kira-kira apa ini kalau ke bahasa Arabnya. Ya tentu ini tidak ada pijakannya, tapi sebenarnya mereka meyakini bahwa suara-suara makhluk itu semuanya adalah bunyinya tasbih. Dan ini bukan tidak punya dasar. Rasulullah SAW menyatakan bahwa memang suara binatang itu semuanya adalah bertasbih. Ya, kecuali satu saja, suara himar. Karena kata Rasulullah, himar itu bersuara karena melihat setan. Ya. Karena itu, lah ini tentu
Gimana Ustadz, khimar bisa ngelihat setan? Karena Rasulullah gitu, kalau khimar itu meringkik dan membunyikan suaranya, berta'awudlah. Karena sesungguhnya khimar itu kalau melengking karena dia melihat setan. Ya, kan itu Quran menggunakan inna angkarol aswad la sautul hamir gitu. Wallahu alam. Ya. Tapi yang lain tidak, semuanya itu menunjukkan tasbih. Ada ulama yang menyatakan enggak, tasbihnya makhluk itu enggak, bukan hanya dengan suara, tapi dengan haliyahnya. Matahari yang terus beredar, yang terus menyinari bumi, rembulan yang terus, semuanya, air yang terus mengalir ke yang bawah, semuanya itu menunjukkan tasbih karena mendeklar. Nah, yang menarik kalau kita renungkan lebih dalam, kita ini kalau melihat semua ayat-ayat Allah, itu kita akan sampai pada kesadaran tasbihnya mereka sebenarnya. Contoh ya, kalau kita naik ke atas gunung, terus melihat keindahan semuanya, kita menyatakan subhanallah. Ya. Kalau kita melihat, dan sebenarnya kalaulah kita bukan hanya yang besar, yang kecil pun kalau kita teliti, ya, misalnya inilah daun itu, kita taruh sampai ke tingkat nano, lah kita akan takjub. Terus kita menyatakan subhanallah, kita akan mendeklar kesempurnaan Allah. Semuanya sebenarnya, mau corona sekalipun, ya begitu sudah, ya Allah betapa hebatnya begini-begini. Mulut kita dengan sendirinya kemudian menyatakan subhanallah. Apa saja. Cuman kita ini tidak sensitif sehingga butuh sesuatu yang besar untuk kita menyadari kesempurnaan Allah di dalam perbuatannya. Ya dah. Kita ini kalau misalnya melihat, misalnya Mas Erwin ngasih buku siapa yang 11 anaknya hafizul Quran semuanya, apa yang kita pikirkan? Subhanallah, kok bisa ya gitu kalau bukan karunia-Nya Allah. Yang kita ingat adalah itu bagian dari af'alnya Allah SWT gitu. Tapi kita ini karena tidak sensitif, harus yang istimewa, baru kita bertasbih kan gitu tuh. Mestinya apapun semua, Quran jelas menyatakan segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah SWT. Kalau dulu menarik, ada hadis yang kita semuanya tahu ya. Jadi Rasul mengambil batu, kerikil-kerikil, kemudian kerikilnya itu baca tasbih, subhanallah, subhanallah, kedengaran itu. Dipindah ke tangannya Abu Bakar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dipindah ke tangannya Umar, subhanallah, subhanallah. Dipindah sampai ke Ali, subhanallah. Pindah sahabat yang lain, berhenti udah, enggak bunyi udah. Ya. Ada dalam syama'il, Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Ada dulu contoh-contohnya gitu. Rasulullah SAW menyatakan, baca hadis-hadis Sama'il, aku masih ingat batu yang setiap aku lewat dia mengucapkan salam kepadaku. Kan Rasulullah SAW. Ya, atau batang kurma yang menangis karena itu semuanya bertasbih sebenarnya. Hanya kita sebagaimana Al-Quran menyatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Lah, yang menarik kalau makhluk yang dianggap oleh manusia sebagai makhluknya Allah yang lebih rendah kualitasnya dibanding kita, karena kita dikasih otak, karena kita dikasih macam-macam ini, kita yang ahsanu taqwim, tapi kemudian hidup kita, ya, otak kita, ruhani kita tidak bertasbih kepada Allah, maka sesungguhnya siapa yang lebih baik? Wong hatta air, hatta batu, hatta apapun saja bertasbih kepada Allah SWT. Nah, itu pukulan kepada kita. Nah, ayat ini kenapa diawali tasbih? Untuk mengingatkan itu. Orang-orang yang masih awal masuk Islam, diingatkan lagi tentang tasbihnya itu. Nah, yang menarik sering saya ucapkan ini ya, kita ini kalau di tanah suci, sensitif, tasbih terus kita kalau di tanah suci. Apapun kejadian kita bertasbih, subhanallah. Ya. Masya Allah kalau di tanah suci, ya, ada orang tua dari Rambi Puji. Saya umroh dengan orang tua Rambi Puji, tidak tahu apa-apa, tidak punya HP, tidak tahu apa-apa lah. Ya. Warna penuh sesak, dia di belakang saya terus, disuruh di samping tidak mau, di belakang saya terus. Jadi gentil gini terus orangnya, tapi Masya Allah orangnya. Dan karena banyak desak-desaan, ya saya tidak merhatikan begini, terus begitu dapat 10 menit saya nengok belakang, nggak ada orangnya. Padahal dia tidak tahu jalan pulang, nggak tahu pencet lift, nggak tahu. Pening kepala saya ini gimana kalau hilang ini. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Terus kita hubungi mutawif, kita hubungi teman-teman, coba cari di mana ini. Masya Allah. Yang menarik, begitu dia hilang, terus kedesak, ada teman satu kamar yang lain, berdiri di situ, terus, loh Pak kemana? Diantarkan pulang terus sampai kamar. Itu setelah setengah jam saya dikasih berita, aman, sudah ada di kamar. Saya baca apa? Subhanallah, gitu. Kita mendeklar kesempurnaan Allah. Coba kalau di Melbourne, sampai nunggu pancani, wah enggak ada subhanallahnya. Hilang subhanallahnya, kan gitu tuh. Sensitivitas kita itu menjadi hilang gitu. Lah, tasbih itu fungsinya. Lah, dari tasbih itu berarti kita dilatih untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang selalu punya positive mind. Be positif kemudian. Karena kita melihat bukan berarti kita ini menjadi orang yang pasrah terhadap kejadian. Tapi kalau ada sesuatu yang sudah terjadi, maka kita pasti akan melihat sisi positifnya kemudian. Ini sudah terjadi, oke, saya terima dan saya akan mengambil sisi positifnya, apa kesalahan saya dan seterusnya. Itu tanda kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Jadi semua makhluk bertasbih, ya. Semua makhluk bertasbih. Di akhir ayat ini yang pertama itu dipungkasi dengan dua nama Allah yang menarik, yaitu Al-Aziz, Al-Hakim. Ya. Wahuwa, dan dia Allah adalah Al-Aziz. Kita ini kalau salah satu teknik untuk mengagumi ayat Allah SWT itu adalah hubungkan ayatnya itu dengan nama Allah yang diletakkan di akhir. Jadi kalau kita baca ayat itu terus di ujungnya selalu ada innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwal ghafurur rahim. Lah caranya adalah kenapa kok Allah memasangkan namanya ini untuk statement ini. Paksain diri kita kalau mau tadabbur begitu, cari ini apa koneksinya kira-kira ini. Kan ada sekian banyak nama Allah, kenapa kok wahuwal azizul hakim, kenapa kok enggak wahuwal ghafurur rahim, kenapa kok enggak wahuwal alimul khabir, wahuwas sami'ul basir. Kalau kita, kan terserah kita toh, seenaknya aja, enggak sama aja Ustaz. Lah, itu pintu kita untuk melakukan tadabbur. Setelah Allah menyatakan sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, kemudian wahuwal al-aziz yang pertama. Yang kedua Al-Hakim. Kenapa udah Al-Aziz? Oke. Dia lihat Aziz. Aziz itu maknanya 3. Ya, bukan Aziz temannya Sule ya, Aziz ya. Aziz. Bukan itu ya, tapi Al-Aziz. Ini ada al-nya, Al-Aziz. Ada Azza Ya'izzu, Azza Ya'uzzu, Azza Ya'azzu. Nah, jadi Azza itu bisa jadi 3 ya. Azza Ya'izzu, Azza Ya'uzzu, ada Azza Ya'azzu. Jadi ada 3 cara pembacaannya dan maknanya berbeda-beda. Jadi Azza yang pertama itu maknanya sedikit, tidak ada yang menyamainya. Yang pertama itu kalau Azza Ya'izzu. Kalau Azza Ya'uzzu maknanya Al-Ghalib, zat yang mengalahkan dan dia tidak bisa dikalahkan. Namanya Al-Aziz. Ya. Kalau dia awalnya berasal dari kata Azza Ya'azzu, maknanya Al-Qawi, yang powerful, yang kuat, yang mighty. Ya. Itu makna dari kata Al-Aziz. Jadi dalam kata Al-Aziz berarti terkandung 3 makna itu. Dia yang tidak ada duanya, karena dia unik. Itu makna yang pertama. Yang kedua, dia yang tidak bisa dikalahkan, the dominant. Dia tidak bisa dikalahkan oleh siapapun saja. Yang ketiga, maknanya adalah dia yang sangat powerful, yang kekuatannya itu tidak ada yang melebihinya, karena dialah yang paling powerful. Sebenarnya itu secara bahasa, orang itu disebut dengan Al-Aziz. Ada juga pemaknaan yang lain, Al-Aziz itu dimaknai dengan orang yang kalau orang itu memiliki power dan powernya itu tidak ada banding dan powernya itu direspekin oleh orang. Karena makanya biasa kadang diterjemahkan dengan the authority,
Di authority itu namanya Al-Aziz. Karena gini ya, kan ada power, ada authority. Power adalah kemampuan untuk menundukkan orang tapi tidak legitimate. Namanya power. Nah, kalau dalam sosiologi gitu power misalnya ada kekuatan untuk mengkoes seseorang tapi tidak legitimate itu. Tapi kalau orang kita bisa menundukkan orang, kita bisa punya power dan powernya legitimate, namanya authority. Makanya pihak otoritas. Ya. Polisi bisa mencegah kita di jalanan. Kenapa? Karena dia otoritas, dia punya power dan legitimate. Tetapi begal itu dia power al-qawi, tapi dia tidak punya otoritas karena tidak legitimate. Nah orang itu disebut al-aziz, makna yang berikutnya itu adalah karena dia punya power dan dia legitimate. Karena legitimate dia direspeki. Ya. Kecuali di Indonesia polisi tidak direspeki. Mestinya orang itu kalau punya power dan powernya legitimate, kita mestinya respect. Misalnya, Bang Nil mantan ketua AMCV, meskipun masih mantan, dia mantan otoritas. Nah, makanya tetap kita hormati gitu. Hah? Tapi mantan. Jadi itu Al-Aziz. Nah, kalau kita pikirkan kenapa dia Al-Aziz, lihat hubungannya dengan tasbih tadi. Tasbih berkenaan dengan apa? Declare kesempurnaannya Allah SWT. Kenapa kok orang bertasbih? Karena awalnya orang mengalamatkan sesuatu yang buruk kepada Allah, kan begitu. Maka pasangan yang paling tepat adalah Al-Aziz. You mau ngasih alamat yang buruk kepada Allah, mau ngapain? Allah itu tidak bisa dikalahkan. Dia the dominant, dia the most powerful, dia the unique one, dan seterusnya. Itu maksudnya, wahuwal al-aziz. Karena itu Mike Tyson mengganti namanya Abdul Aziz. Ya. Mungkin karena itu, karena dia tidak mau dikalahkan. Ya. Dia the dominant one, dan seterusnya. Namanya al-aziz. Ya. Yang bisa dikalahkan ya Aziz di Indonesia itu. Ya. Nah, makanya Al-Aziz itu maknanya begitu. Dan yang menarik lihat, biasanya kita ini kalau ngelihat orang yang powerful, yang tidak bisa dikalahkan, apa yang ada di otak kita? Zalim. Seperti rumus umum, ya power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Itu sudah biasanya begitu. Karena itu lihat, tidak berhenti di Aziz, dipasangkan dengan Hakim. Powernya Allah itu dia berbasis pada hikmah, berbasis pada wisdom. Masya Allah. Dominannya Allah itu berbasis pada hikmah, berbasis pada hikam. Karena itu sempurna. Masya Allah, itu indahnya kaitan. Lah orang yang senang dengan munasabah, gitu itu geleng-geleng, ya Allah kok indah sekali ya Al-Quran itu, begitu. Kenapa kok sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan insya Allah yang begini ini kemudian memudahkan kita untuk hafalan. Karena kalau kita hafalan kadang lupa. Sabbahalillahi ma fis samawati wa huwal ghafurur rahim. Ya bener aja, tapi apa bener atau enggak ya? Nah kalau kita lihat kaitannya enggak cocok. Mau seorang mengalamatkannya jelek sama Tuhan, wah ini enggak tepat ini. Al-Aziz Al-Hakim. Masya Allah. Ya. Itu makna yang pertama dari kata Al-Aziz. Saya sarankan kalau mau mendalami Asmaul Husna, ada buku yang menarik. Menurut saya itu relevan untuk orang modern. Punyanya Syekh Ratib An-Nabulsi. Ya. Asmaul Husna dari Syekh Ratib An-Nabulsi. Pernah diundang ke Australia beliau itu. Syekh Ratib An-Nabulsi, orang Syria, alim sekali, dan beliau juga punya tafsir An-Nabulsi, ya, menarik sekali, dan karena pembahasannya modern, enak dan seterusnya, punyanya Syekh Ratib An-Nabulsi. Nah, bagus sekali. Saya karena pernah melakukan kajian Asmaul Husna dengan menggunakan bukunya Syekh Ratib An-Nabulsi, bagus sekali. Dan Quran itu menunjukkan menarik, bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hambanya itu, di salah satu ayatnya itu juga tetap menggunakan kata-kata atau nama Allah Al-Aziz. Ya. Misalnya ada ayat Allah satu saja contohnya, in tu'adzibhum fa innahum
ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Misalnya penggunaan kata al-aziz dalam Al-Quran. In tu'adzibhum, jika engkau mengazab mereka karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat ini, oleh manusia ini. Fa innahum ibaduk, tapi mereka itu semuanya adalah hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau antal aziz, engkau adalah al-aziz, dia adalah al-hakim. Kata Syekh Ratib An-Nabulsi begini, kenapa Allah mengampuni kesalahan seseorang tapi diakhiri dengan Al-Aziz? Karena gini, ada orang yang ngampuni itu karena dia kalah, karena dia sudah tidak berkuasa. Ya, misalnya ada orang buat kesalahan tapi sekarang kita tidak powerful, kita berasa di bawah, ya ustaz ampunilah. Karena dia kalah. Lah, Allah itu kata Syekh Nabulsi, meskipun dia dominan, meskipun dia powerful, meskipun dia tetap mampu untuk mengampuni atau memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Dan itu salah satu keindahan nama Allah SWT, Al-Aziz. Oke, yang terakhir Al-Hakim. Satu ayat saja, tidak apa-apa karena banyak pengantar awal tadi. Insya Allah besok kita akan lebih cepatkan. Oke. Yang terakhir Al-Hakim. Al-Hakim itu ada 3 makna mudahnya ya. Satu hikmah atau wisdom. Yang kedua hukum. Ya. Yang ketiga maknanya adalah muhkam. Jadi hakim tapi maknanya muhkam maknanya. Muhkam itu tersusun dengan indah. Ya, jadi kenapa Allah disebut hakim adalah karena satu, karena di dalamnya ayat-ayat Al-Quran itu mengandung hikmah. Ada banyak kebijaksanaan. Ya, karena itu Quran disebut hakim, Allah disebut hakim. Kenapa? Karena semua sifat Allah itu ya memang gitu, bijak. Semua apapun itu, kalau Allah memutuskan apapun, memberikan ketentuan apapun itu bijak. Nomor satu. Ya, yang kedua namanya diambil dari hukum, sehingga hakim adalah zat yang memberikan keputusan hukum. Ini boleh, ini tidak boleh dan seterusnya. Tapi itu indahnya Quran, indahnya kata-kata di dalam Al-Quran. Kalau hanya maknanya hikmah, biasanya kebablasan. Karena orang itu kalau cuma bijak tapi tidak berbasis pada hukum yang rigid, kadang-kadang iyalah enggak apa-apa lah, begitu. Karena itu hakim makna berikutnya adalah yang memberikan hukum itu. Ada aturan ini, aturan itu, dan yang terakhir adalah muhkam, ya, yang susunannya indah, rapi dan seterusnya. Namanya muhkam. Karena itu ayat-ayat yang kalau kita baca langsung kita paham, tidak ada perbedaan interpretasi, mudah karena clear susunannya, namanya ayat-ayat muhkamat. Tapi kalau ini apa ya, bingung dan seterusnya, maknanya bisa banyak variatif, disebut dengan mutasyabihat. Karena itu kalau ada susunan, para ulama kemudian mengartikan hakim yang ketiga itu maknanya ayat-ayat Quran, bahkan rangkaian antara kata dengan kata yang lainnya, ayat dengan ayat yang lainnya, surat dengan surat yang lainnya, itu tersusun secara simetri, indah, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan hakim. Lah Allah itu disebut Al-Hakim karena itu. Ya, jadi apapun saja yang diciptakan oleh Allah SWT itu sudah yang paling terbaik. Kalau Allah memasangkan kita dengan istri kita, itu adalah pasangan yang paling terbaik. Kalau suapan, kalau kita punya anak begini, itu adalah sebenarnya yang paling terbaik. Semuanya paling terbaik. Jadi indahnya lihat, sekarang makin hubungan, ya Allah, tasbih dikaitkan dengan Al-Aziz, tasbih dikaitkan dengan Hakim. Sehingga kita ini sempurna ketika bertasbih, karena kita menyadari Engkau Al-Aziz ya Allah, tidak ada gunanya saya mau melawan apapun ketentuanmu. Satu, dan saya juga yakin ketentuanmu ini yang paling terbaik, karena ketentuan yang berlaku kepada saya berasal dari kebijaksanaanmu. Saya sok bijaksana, saya sok mengerti yang terbaik, tapi saya nggak tahu yang paling bijaksana Engkau. Ketentuanmu ini tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, karena Engkau Al-Hakim.
Tapi saya yakin ketentuanmu itulah yang paling terbaik. Dan mudah kita kemudian bertasbih. Ya dah. Kalau kita menyadari Al-Aziz dengan Al-Hakim. Itu indahnya kaitannya dalam Al-Quran. Karena itu tasbih itu diakhiri dengan Al-Aziz, Al-Hakim. Maknanya adalah kalau kita sudah mengenal Allah sebagai Al-Aziz, kalau kita mengenal Allah dengan Al-Hakim, maka pasti kita akan menjalani kehidupan dengan penuh tasbih. Rumusnya itu. Jadi kenapa kita kok tidak tertasbih? Karena Anda belum ma'rifah kepada Allah secara baik, terutama dari dua namanya, Al-Aziz dan Al-Hakim. Itu poinnya itu sebenarnya gitu. Kenapa sih kok materi pertama itu kok ma'rifatullah itu? Karena ma'rifatullah itu fondasi. Orang kalau sudah tahu ma'rifatullah kan enteng kemudian menerima ketentuan itu. Nasihatin juga mudah. Coba kalau orang sudah tahu nih fondasinya, terus ada masalah, wah dia nangis segala macam. Diingatkan Allah Al-Aziz, Allah Al-Hakim, terus dia ingat, iya ya Allah Aziz, Allah Hakim, sabar dia. Tapi kalau dia belum ma'rifah kepada Allah, terutama dari dua nama ini, Al-Aziz Al-Hakim diingatin, susah masih. Karena dia tidak memahami perbuatan Allah dari perspektif Al-Aziz Al-Hakim. Al-Hakim. Karena itu materi awal, kenapa sih di ayat-ayat Makkiyah itu diawali dengan materi tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, yaumul qiyamah. Karena itu dia akan jadi fondasi. Orang nanti menjalankan perintah Allah, menerima apapun jadi lebih mudah. Nah surat Al-Hadid itu kalau orang itu jadi kokoh seperti besi kemudian kita ini. Mau menjalani kehidupan apapun jadi tetap positif, tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tasbih yang sebegitu indahnya, sebegitu dalamnya, baik kalau kita lihat dari sisi psikologis, dari sisi sosial, kemudian hanya berhenti di muter tasbih. Ya, cuman subhanallah, 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 subhanallah. Tapi tetap namanya subhanallah, kenapa ya kok subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kenapa itu kok subhanallah, subhanallah. Padahal powerful mestinya tasbih itu. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Ya, ada sahabat Nabi namanya Sahal Al-Ansori. Itu mulutnya komat kamit terus. Terus ditanyain sama Rasulullah, kamu itu kenapa kok mulutnya komat kamit terus? Kata dia, saya bertasbih Rasulullah SAW. Dia itu tidak terus berhenti, tidak bertasbih terus. Lah, ada sahabat satu yang mengimpikan bahwa setiap dia bergerak, malaikat bersolawat kepada dia. Mendoakan dia, memintakan istighfar kepada dia. Makna kalau malaikat bersolawat itu maknanya begitu. Dua yang dimaksudkan kalau malaikat bersolawat. Satu, malaikat mendoakan, memohonkan istighfar kepada orang tersebut. Yang kedua, malaikat mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Ya. Nah, ini di dalam mimpinya sahabat yang satunya itu mengimpikan sahabat yang satunya itu indahnya. Kita ini kalau baca hadis banyak begitu itu. Sahabat satunya mengimpikan sahabat satunya. Tapi yang diimpikan yang baik-baik. Kalau kita enggak, aku mimpi awakmu kemarin. Kemakan buaya misalnya. Ya, itu bedanya begitu. Tapi tidak sahabat. Jadi menarik mimpinya itu. Kata dia, saya melihat kamu, kalau kamu bangun malaikat bersolawat, kamu duduk malaikat bersolawat, kamu berbaring malaikat bersolawat. Amalmu apa? Kata dia. Yaitu berzikir, yaitu memperbanyak tasbih. Makanya nanti riwayat yang panjang itu ya Rasulullah SAW kemudian menyatakan, maukah kamu saya ajarkan ya satu tasbih yang kalau kamu baca lebih baik daripada yang kamu lakukan. Karena baca mulutnya tidak pernah berhenti sampai dikit-dikit subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, begitu mengajarkan tasbih yang diajarkan kepada Sahal Al-Ansori itu dan seterusnya. Itu tasbih yang dikaitkan dengan Al-Aziz Al-Hakim. Saya kira itu untuk hari ini ya, tidak apa-apa satu ayat dulu. Karena sekali lagi itu masih fondasi, harus memetakan peta konsepnya dulu. Dan insya Allah ke besok hari kita agak cepat biar kita bisa menyelesaikan surah Al-Hadid ini pengantar dulu, satu ayat dulu dari surah Al-Hadid. Demikian mungkin. Jazakumullah Ustadz Yahya. Mungkin kita buka satu pertanyaan jika ada dari bapak-bapak, ibu-ibu mengenai Taufik. Kalau enggak dari saya Ustadz.
Pertanyaannya di mana kita meletakkan balance Ustadz antara nerima ketetapan Allah, kemudian bertasbih kepada beliau dengan perseverance, resilient dalam kita berusaha begitu. Jadi kita lihat misalnya contoh dari sirah itu, Rasulullah mencari lahan dakwah sebelum menemukan Madinah itu Rasulullah approach sampai 15 kabilah katanya. Yeah. Ditolak terus. Kalau misalnya kita ya mentalitas misalnya gitu, nerimo begitu ya, mungkin pada saat ditolak sama kabilah pertama langsung ya memang kayak gini nasibnya begitu, nggak bakal maju istilahnya, kita mandek misalnya begitu. Tapi kenyataannya Rasulullah enggak seperti itu dia. Pergi ke kabilah berikutnya sampai 15 kali ditolak terus sampai ketemu orang di Madinah. Di mana kita meletakkan balance-nya gitu antara jika kita menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita mengambil hikmah, kita terima dengan usaha maksimal kita gitu Ustaz. Take no for an answer misalnya begitu. Berusaha. Ya, good. Ada seseorang yang di dalam masjid kemudian berdoa, Allahumma anzilid dananira, kata dia, ya Allah turunkan dinar, kata dia. Ya Allah, kalau sekarang ya Allah, misalnya di sini, ya Allah dolar, ya Allah dolar, ya Allah, kira-kira begitulah. Ya. Umar masuk dan memarahi laki-laki ini dan mengusir dari masjid. Kata Umar bin Khattab, sungguh langit itu tidak akan menurunkan dinar dan dirham, kata Umar bin Khattab, dan disuruh keluar bekerja. Ya. Jadi gini ya, yang menarik kenapa kok di dalam Islam itu ada aliran teologi Jabariyah, ada aliran teologi Qadariyah, ada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dikira orang-orang Jabariyah itu sebodoh itu sampai kemudian menyatakan semuanya ini adalah semua dari Allah? Atau orang Qadariyah juga menyatakan tidak ada, kita ini memang dikasih kebebasan oleh Allah, sehingga kalau misalnya kita tidak berusaha ya kita tidak dapat, ini kita ini udah tergantung kita dan seterusnya. Nah, titik ekstrim itu sebenarnya ada. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita membaca Quran atau membaca hadis memang bisa masuk ke salah satu di antara keduanya. Kapan? Kalau kita membacanya tidak utuh. Itu masalahnya. Nah, sama dengan kalau kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita belajar Asmaul Husna, ada nama Allah yang tidak bisa dipelajari sendiri, seperti Al-Muhyi, Al-Mumit. Kita ini Al-Mu'izzu, Al-Mudhillu misalnya. Kita memahami Allah Al-Mudhillu, yang maha merendahkan. Panjangnya Allah itu merendahkan terus ya. Jadi tidak jelek kita pandangan kita Allah. Maka Mudhillu harus difahami dengan Mu'izzu misalnya. Baru, Allah yang meninggikan, memberikan izzah. Dan Allah dari Al-Aziz nanti muncul kata izzah, kan begitu tak? Jadi Al-Mu'izzu sama Al-Mudhillu. Jadi Allah yang ngasih izzah, Allah yang ngasih zillah. Maka balance kita kemudian. Nah, kenapa ada aliran Qadariyah dan Jabariyah? Karena mereka tidak imbang, tidak sempurna di dalam memahami ayat-ayat Allah SWT. Nah, padahal mereka juga ahli sebenarnya, tapi kelemahannya itu sehingga dia memahami menjadi teologi Jabariyah dengan teologi Qadariyah. Nah, pembacaan yang benar terhadap ajaran Allah SWT dalam Al-Quran dan bagaimana para Rasul dan para sahabatnya melahirkan gerakan yang di tengah itu yang kita kenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Persis seperti tadi bagaimana meletakkan, nah kan ini sama antara bagaimana meletakkan ikhtiar sama nerimo ing pandum lah gitu loh, bahasa Jawa nih. Menerima terhadap apa ketentuan yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita Jabariyah, ya ini nerima yang pandum, udahlah semuanya sudah ketentuan oleh Allah dan seterusnya. Kalau kita ikhtiar terus tanpa ini, nanti kita larinya jatuhnya ke sini. Kenapa sih kita tidak boleh dua-duanya? Karena dua-duanya beresiko membuat kita stres, gila, dan akhirnya tidak jadi manusia kita. Coba kalau kita ini merasa semua kesuksesan kita itu hanya karena usaha kita.
memang awalnya baik. Wah ini sukses ini saya yang membeli surah ini. Ini surah ini berhasil ya karena saya. Saya pasang pamflet, saya begini. Enak, tapi begitu semua usaha kita lakukan, pasang pamflet dan seterusnya, tidak ada orang yang hadir di sini, stres kita. Kemudian kita, kok bisa ya, kenapa ya, dan seterusnya ya. Itulah mengapa orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah, begitu semua tidak berjalan sesuai prediksinya, dia bisa bunuh diri, bisa dan seterusnya. Karena dia tidak punya pijakan untuk dan itu yang menariknya. Sama juga di sini. Di sini orang menjadi apatis, ya juga tidak menggerakkan kehidupan akhirnya. Yang di sini juga bahaya. Gini ya, orang sering menyatakan hidup itu tidak seperti kalkulasi matematika kan begitu. Masya Allah, kita sudah baik-baik saja. Kita lah sama anak, kurang baik apa sih? Kita sama anak gini, tiba-tiba anaknya kok gini anak saya. Bayangkan itu, tidak matematis hidup itu. Apalagi terhadap istri, wong anak saja begitu. Misalnya. Jadi memang itu membuat kita apa sih sebenarnya? Membuat kita tetap waras sebagai manusia, sehat secara rohani, dan tidak pongah. Pasti orang itu kalau hanya percaya pada ikhtiar pribadinya, apa saja yang terjadi dalam hidup, pasti in the end dia akan sombong. Itu udah pasti itu. Karena pelan-pelan dia, iya ini karena saya ini sekarang semua arahnya ke sana. Dan sebenarnya orang yang kayak gini rapuh dan ujungnya tidak bahagia. Karena begitu ada yang tidak itu, dia pasti tidak bahagia. Sama seperti di sini. Nah, kenapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sehat? Ya sesuai dengan ajaran yang benar. Karena itulah kita di-maintain itu. Memang lah menariknya itu, satu, kita dituntut ikhtiar maksimal, tapi kita tidak persis seperti tadi itu. Kasusnya sebenarnya kalau kita detailkan di surat Al-Qalam, itu begitu. Orang ini bisnisnya sukses. Sehingga dia melihat semuanya perfect. Sistem irigasinya perfect, tidak ada kesalahan. Oke, semuanya oke. Maka kata dia, bayangin dia melihat itu hari ini, subuh dia mau panen. Coba bayangkan, kalau pakai kalkulasi apapun orang pertanian, itu tidak mungkin tidak berhasil panennya. Wong hari ini misalnya ini sore nih, oke kita panen besok aja. Dan dia diam-diam ke temannya itu. Kata dia, jangan keras-keras. Nanti kalau keras-keras, orang-orang yang miskin itu tahu. Kita anu aja ya, tapi yang jelas besok pagi kita panen. Wah, itu yang diceritakan surat Al-Qalam. Kenapa? Karena bapaknya dulu itu kalau panen dia memberitahu semua orang. Bapaknya. Jadi bapaknya dulu kalau mau panen, besok saya panen. Menarik caranya dia panen itu, dipanen semuanya, tapi disisakan di kebun itu sepertiga bagian. Begitu selesai dia ngambil sepertiganya, semua orang miskin dipersilakan masuk untuk mengambil bagiannya. Itu pekerjaannya siapa? Bapaknya. Bapaknya mati diwarisi oleh anaknya. Anaknya muleki, ben medit dan seterusnya. Itu yang digambarkan Quran di surat Al-Qalam kalau kita mengkaji. Menarik. Dia bilang, jangan keras-keras ngomongnya. Sampai kemudian tidur dengan keyakinan yang 100% bahwa besok kita akan panen di waktu subuh. Maunya bangun subuh, ternyata dia telat. Kan gitu ceritanya kalau di surat Al-Qalam itu, singkatnya. Nah, itu yang bikin shock dan kemudian tidak sehat dalam hidup. Ini kalkulasinya itu kata Allah. Makanya saudaranya yang soleh menyatakan, dia masuk, dia bilang pasti kita akan panen. Saudaranya bilang apa? Kenapa kamu kok tidak melibatkan Allah? Jangan bilang begitu, kesusetan itu. Bilang Masya Allah, ini semuanya ada karunia Allah. Nanti Allah kalau menghancurkan kamu bahaya loh. Ya tetap enggak. Wala yastasnun kata Al-Quran. Yastasnun itu istisna, ada pengecualian. Misalnya, ini semua karya saya, enggak cuman kamu, ada yang lain. Mestinya begitu. Itu peringatannya. Orang ini enggak mau. Wala yastasnun kata dia. Enggak ada. Ini semuanya karya saya ini. Kesuksesannya itu. Masya Allah. Nah maka begitu malam turun petir, menyambar semuanya, menghitam. Sebagian tafsir menyatakan kebun itu ada di Yaman. Ya. Dan memang katanya itu menghitam semuanya itu kemudian. Wallahu a'lam. Namanya Dzirwan namanya, seingat saya kebunnya itu yang di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Nah, kenapa kemudian makanya kemudian dia juga bertasbih pada akhirnya kalau kita baca mestinya itu.
baru kemudian, oh ya kenapa ya, laula tusabbihun, kata dia, kenapa kamu tidak begitu? Lah gini, oke lah kita ini bedanya ya kalau orang itu, kita ini dituntut ikhtiar maksimal, karena itu ikhtiar tidak ada batasnya dalam agama. Kita disuruh ikhtiar semaksimal mungkin, tapi karena hidup itu tidak berjalan sesuai dengan prediksi kita, karena ada desain yang kita nggak pernah tahu dan seterusnya, karena berinteraksi dengan banyak orang. Lah kalau terjadi sesuatu ya sudah diterima, itu bagian dari planningnya Allah SWT. Gitu. Tapi bukan berarti kalau sudah begitu kita tidak mengambil koreksi dan seterusnya untuk melakukan yang terbaik lagi, tidak begitu. Tapi jadi kita punya mental yang tidak mudah down, kalaupun gagal nih, oke kita gagal, aduh oke ini pasti yang terbaik, kita lihat salahnya apa kita. Jadi kita tetap melihat, jadi semuanya jadi baik. Mau kita dapat gagal, ya kita secara rohani tetap kita anggap itu baik. Sukses pun kita juga tidak pongah, kan kita tetap menganggap itu sebagai kebaikan. Bukan enak hidup itu kalau begitu. Ya, Masya Allah. Jadi indah kalau kita bisa begitu dalam hidup itu, meskipun itu berat. Karena kita dituntut cara model kayak begitu itu namanya tasbih, hidup dengan bertasbih. Karena kalau kita bisa begitu, kemudian logikanya kita bisa menjalani hidup dengan rileks, dengan indah. Kenapa sih para wali itu digambarkan Quran, kekasih Tuhan itu la khaufun alaihim walahum yahzanun? Ya karena dia punya mental itu. Punya mental itu. Masya Allah ya. Jadi misalnya ya ada wali Allah yang menjadi wali itu karena ocehan istrinya. Dalam satu kitab itu menarik. Jadi dia ini tidak tahu kalau dia itu menjadi walinya Allah SWT. Dia masuk ke dalam hutan. Di hutan itu ada perampok dan seterusnya. Ulah perampok ini lagi kesusahan dan segala macamnya lah. Terus dia tanya kepada seseorang bahwa kalau kamu itu minta doa kepada si fulan karena dia itu kekasih Allah, kamu bisa di itu. Lah bertemulah dia di hutan itu, terus minta, doa didoain, berhasil. Terus dia ceritain, Anda itu kamu itu kekasihnya Tuhan dan seterusnya. Terus sampai dikasih tahu bahwa dia itu kenapa kok diangkat menjadi walinya Allah, karena dia bersabar terhadap perilaku buruk istrinya. Makanya kemudian begitu pulang dia gembira meskipun diocehin oleh istrinya. Ya karena sebab itu saya jadi wali itu dia. Sekali lagi mohon maaf ibu-ibu ya, bukan untuk ya bisa sebaliknya, tapi kisahnya demikian gitu untuk menunjukkan. Untuk maksudnya apa? Kadang-kadang kita ini melihat keburukan itu kan hanya dari sisi keburukannya. Ada selalu nilai positifnya itu dan seterusnya. Lah Quran itu mengajarkan itu kepada kita. Kalau sudah kejadian, ya kalau sudah kejadian. Jadi kapan kita ini bertasbih? Kalau sudah kejadian, nah kita tidak berlarut-larut kemudian menyesali. Kenapa kok saya coba bayangin kalau kita cuma menyalahkan diri kita sendiri. Kan tidak ada habis-habisnya kemudian. Lah kita gantungkan kepada Allah, ini juga bagian dari ketentuannya Allah, ringan kita dan kemudian kita melangkah ke depan lagi, ikhtiar kembali lagi dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, dan seterusnya kalau kita perhatikan. Jadi perimbangannya di situ, Jadi biar kita tidak menjadi Jabariyah atau tidak menjadi Qadariyah, tapi kita berada di titik pertengahan yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira begitu. Jazakumullah Ustadz. Baik, insya Allah kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan untuk yang akan bergabung dengan program Qiyam nanti jam 3 dini hari insyaallah. Kemudian ada program setelah itu sahur dan subuh dengan kultum insyaallah juga dengan Ustadz Yahya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.